Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Putra Utama dari kelas 04 SMJP 011. Saya ingin mengerjakan UAS yang merupakan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Iman Lubis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 10, yaitu tentang manajemen risiko investasi 1, mencakup risiko aliran kas dan risiko proyek. Oke, di sini saya akan menjabarkan tentang latihannya, soal tugas latihannya. Uh, jadi di sini ada proyek investasi R dan T. Masing-masing proyek memiliki unsur ekonomis 2 tahun. Dana yang dibutuhkan untuk proyek investasi tersebut sama besarnya masing-masing 20.000. Return yang diharapkan dari masing-masing proyek adalah 25%. Distribusi probabilitas dan aliran kas kedua proyek investasi selama umur ekonomisnya itu ada tabel ini. Jadi di sini kita disuruh mencari aliran kas proyek investasi R dan T selama umur ekonomisnya dan hitung pula risiko proyek tersebut. Oke, di sini saya sudah mengerjakan. Jadi kita pertama itu menghitung risiko penyimpangan atau defisiasi. Untuk proyek R itu ada 14.000 dikali 0,20, hasilnya 2.800. Terus ada 14.500 dikali 30, ada 10.000 kali 40, ada 17.000 dikali 40. Jadi totalnya itu ditambah, jadi nilai yang diharapkan itu ada 15.250. Sedangkan proyek T itu ada 11.000 dikali 10, 12.000 dikali 0,30, 12.500 dikali 0,20, 13.500 dikali 0,40. Jadi total semua dari hasil itu merupakan nilai yang diharapkan, yaitu 12.600. Setelah kita mencari proyek resiko penyimpangan atau defisiasi ini, kita itu selanjutnya menghitung defisiasi standar aliran kas investasi proyek R. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu 14.000 dikurang 15.250. 14.000 itu merupakan proyek R yang 14.000 awal yang di tabel. Itu dikurang 15.250 itu nilai yang diharapkan. Jadi total semuanya yang dikali 0, tadi itu dimasukin sini di pangkat 2, terus dikali 0,2 masing-masing probabilitas yang proyek R. Jadi kita di sini total hasilnya ada 312.500, ada 312.500 ditambah 168.750 ditambah 225.000 ditambah 306.250, yaitu ada 1.600.305. Sedangkan untuk defisiasi standar aliran kas investasi proyek T itu ada 11.000 dikurang 12.600. Itu yang 11.000 itu dari aliran kas proyek T, sedangkan 12.600 itu dari nilai yang diharapkan proyek T. Jadi di total semua itu 12.600 di pangkat 2 dikali probabilitas proyek T. Jadi di sini ada kita totalnya itu ada 256.000 ditambah 108.000 ditambah 2.000 ditambah 328.000. Jadi itu totalnya ada akar pangkat 690.000. Jadi totalnya ada 830,6. Ini merupakan tahun pertama. Nah, ini kan kita disuruh nyari tahun kedua. Sedangkan tahun keduanya itu dari kita menghitung dari awal lagi tahun keduanya. Soalnya kan beda. Jadi di sini ada
resiko penyimpangan atau deviasi proyek itu, proyek R itu ada 14.500 dikali 0,15, 15.000 dikali 0,25, 17.000 dikali 0,30, 18.000 dikali 0,30. Jadi total semuanya itu ditambah, jadi nilai yang diharapkannya itu 16.425. Sedangkan proyek resiko penyimpangan atau deviasi proyek T itu ada 16.500 dikali 0,25, 17.000 dikali 0,25, 18.000 dikali 0,40, 20.000 dikali 0,10, itu total yang nilai yang diharapkan itu 17.775. Nah, selanjutnya kalau udah kita menghitung itu, kita menghitung deviasi standar aliran kas investasi proyek R. Jadi aliran kas proyek R tahun kedua itu kan 14, yang pertama itu 14.500 dikurang nilai yang diharapkan proyek R itu 16.425. Jadi itu 14.500 dikurang 16.425 pangkat 2 dikali 0,15. Soalnya nilai probabilitasnya 0,15. Begitupun selanjutnya. Jadi kita di sini setelah kita selesai hitung dapat total itu akar pangkat 1.906.874. Jadi totalnya itu ada 1.381. Sedangkan proyek T deviasi aliran kas investasinya ada 16.500 dikurang 17.775. 16.500 itu dari proyek T aliran kasnya, sedangkan 17.775 itu dari nilai yang diharapkan proyek T. Jadi dikali lagi probabilitasnya itu 0,25. Kita hitung semua, totalnya jadi akar pangkat 1.261.874. Jadi hasilnya itu ada 1.123. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertemuan 16 tentang biaya modal 2. Oke, di sini ada latihan soalnya, yaitu PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana sekitar 800 juta dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah yang pertama ada obligasinya 200 juta. Obligasi 200 juta dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. Yang B ada saham preferen 160 juta. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi sekitar 250 per lembar. Yang C itu ada saham biasa sekitar 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Oke, di sini saya akan memunculkan penyelesaian. Yang pertama, yang nomor 1 itu ada biaya modal secara individual. Yang A itu ada kan tadi nilai nominalnya 200.000 per lembar dikali 20% sama dengan 40.000. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu 40.000 ditambah
100.000 dikurang 185.000 dibagi 185.000 ditambah 200.000 sama dengan totalnya ada 43.000 dibagi pokoknya 192.500 itu 43.000 apa sih namanya dibagi di 43.000 itu berapa persennya? 192.500 itu sekitar 0,22337 atau kita bulatkan menjadi 22,34%. Sesuai dengan tingkat pajak K1 sama dengan kita masukkan rumusnya. K1 itu KD, K1 sama dengan KD buka kurung 1 ditambah kita masukkan pajaknya ya 30%, 0,30, jadi 22,34% dikali 0,70, jadi kita dapat hasilnya 15,64%. Nah, yang kedua ada biaya modal saham preferen, itu rumusnya KP sama dengan DP dibagi PO. DP itu 1.800, itu kan yang dividen, terus dibagi 12.500 itu dijual, yang saham dijualnya itu sekitar 0,144%, atau kita jadikan persenan 14,40. Yang C itu ada biaya modal saham, rumusnya itu KP sama dengan buka kurung D1 dibagi PO tutup kurung ditambah 9, itu totalnya jadi buka 1.250 per dibagi 9.000 ditambah 4%. Jadi kita pertumbuhannya tadi 4%, jadi totalnya ada 0,1789. Oke, yang kedua itu soalnya ada PT Subaru merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 900 juta. Dana tersebut 100 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu perkiraan sebesar 200.000 dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Jadi kita proyeksikan tahun ke-1 itu 450 juta, tahun kedua 500 juta, ke tahun ketiga 550 juta, tahun keempat 600 juta, tahun kelima 650 juta. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40%, biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 30 juta per tahun, pajak yang diperhitungkan 30%. Jadi kita sini sudah membuat penyelesaiannya berupa tabel biaya modal keseluruhan, weighted average cost of capital atau WACC. Jadi di sini ada obligasinya. Sumber dana itu pertama ada obligasi sebesar 200 juta, proporsinya 25%, biaya modalnya 15,64%, biaya tertimbang itu ada 3,91%, saham preferen 160 juta, proporsinya 20%, biaya modalnya 14,40%, biaya tertimbang 2,88%. Saham biasa ada 440%, proporsi 55%, biaya modal 17,89%, ada jadi totalnya 9,8 biaya tertimbangnya ada 9,84%. Jadi jumlahnya ada 800 juta, proporsi 100%, biaya tertimbang 16,63%. Atau kita juga hitung dalam rupiah di sini, ada obligasi 200 juta, biaya modalnya 15,64%, jadi biaya modalnya 31,280 juta. Saham preferennya ada 160 juta, biaya modalnya 14,40%, biaya modalnya 23,40 juta. Saham biasa 440 juta,
biaya modal 17,89%, biaya modalnya 78.716. Jadi jumlahnya ada 800 juta, biaya modalnya 133 juta 36.000. Jadi rata-rata WACC atau weight average cost of capital itu ada 133,36 juta dibagi 800 juta dikali 100%. Itu totalnya ada 16,63%. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opsi atau pertemuan 13. Jadi soal latihannya itu ada 2 soal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan opsi beli dan opsi jual, dan berapakah nilai maksimum opsi beli. Yang kedua itu ada harga saham 200 lembar dan tahun yang akan datang mungkin akan meningkat 10% atau turun 20%. Jika tingkat keuntungan bebas risikonya adalah 6% dan harga penyerahan adalah 150, berapa harga opsi beli tersebut? Oke, di sini nomor 1 itu ada opsi beli. Opsi beli itu adalah hak untuk membeli saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang disepakati. Kalau opsi jual itu adalah hak untuk menjual saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dan nilai maksimum opsi beli itu ya nilai saham itu sendiri, nilai maksimumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskannya. Jadi harga saham 200 per lembar. Tahun yang akan datang naik 10%. Berarti 200 ditambah buka kurung 200 dikali 10% sama dengan 200 tambah 20. Jadi 220. Tahun yang akan datang turun itu 200 dikurang buka kurung 200 dikurang 20%. Jadi totalnya 200 dikurang 40 jadi 160. Keuntungan bebas risiko naik sama dengan itu 220 dikali 6% sama dengan 13,2. Keuntungan bebas risiko turun dari 160 kali 6% adalah 9,6. Jadi keterangannya, harga saham kalau naik 10% jadi 220, turun 20% jadi 160. Tingkat resikonya ada 13. Kalau kita bulatkan jadi 13. Kalau naik, kalau turun jadi 10. Jadi harga penyerahannya itu 150. Kalau naik 10%, turun juga. Kalau turun 20% jadi 150. Jadi jumlahnya 357. Kalau naik 10%, kalau turun 20%, jumlahnya 300. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen keuangan pertemuan 11, yaitu tentang manajemen risiko invest kedua, tentang analisa sensitivitas. Oke, di sini ada latihan soalnya, yaitu PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%, sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya terjadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit 110.000. Yang kedua ada biaya variabel per unit sebesar 3.500. Yang ketiga ada biaya tetap selain penyusutan yaitu 125 juta. Yang keempat ada penyusutan metode garis lurus tanpa nilai reside umur proyek 500 juta. Yang kelima ada pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data di atas, kita hitung analisa sensitivitasnya dengan catatan. Yang satu, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. Yang kedua, penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10%.
kita di sini udah membuat tabelnya. Jadi dari aliran kas masuk yang diharapkan dapat dihitung besarnya NPV yang diharapkan dari proyek dengan menggunakan diskon 17% adalah sebagai berikut. NPV-nya itu min 500 juta ditambah 140 juta. Nah, 140 jutanya itu dari aliran kas masuk dikurang penyusutan. Dikali 3,1994 itu dari rumus. Jadi dari 1 dikurang buka kurung 1 ditambah diskonnya 17% di akar pangkat dipangkatin tahunnya, tahun kita umur proyeknya. Terus habis itu dibagi lagi diskonnya 17%-nya lagi. Jadi di sini ada NPV-nya itu sama dengan min 500 juta ditambah kita udah hitung itu dari 140 juta dikali 3,1994 itu totalnya 447.916.000. Jadi NPV-nya itu sekitar minus 52,84 juta. Jadi NPV ini diperoleh hasil negatif sehingga proyek yang diperoleh PT Maju Gemilang tidak layak dilaksanakan. Selanjutnya dari NPV dan penambahan beberapa variabel. Di sini ada datanya. Jadi kita udah buat datanya nih. Investasi awalnya, penjualannya, biaya variabel, biaya tetap, depresiasi, laba sebelum pajak, pajak 40%, laba setelah pajak, aliran kas masuk, PV masuk, dan HPV-nya 17%-nya itu tadi. Jadi dari analisa tersebut dengan ada pindahan beberapa variabel mengakibatkan perubahan antara kas sehingga NPV mengalami perubahan. Perubahan yang menyebabkan naik aliran kas yaitu adanya kenaikan penjualan, sedangkan yang menyebabkan menurunnya aliran kas yaitu adanya penurunan pindahan bosnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.